Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Tentu tidak asing lagi kalau seluruh penonton YouTube memperhatikan wajah yang ada di dalam video ini, dan sudah pasti kita kenal siapa beliau ya. Yang tentu saja kalau dilihat beliau adalah Alnoviandri Dinar LCMA, yang tentu saja banyak bahan-bahan digunakan oleh beliau untuk menanggapi Wahabi dengan persepsi-persepsi miring. Hampir rata-rata ya, mereka menggunakan persepsi miring tentang Wahabi. Jadi Ustadz Alnoviandri Dinar LCMA ini, kalau kita lihat komentarnya cukup tajam juga ketika mengomentari pendapat-pendapat mereka yang disinyalir Wahabi. Untuk mengetahui yang sebenarnya, mari kita ikuti dulu sebelum kita bahas cara berpikir, kita bedah cara berpikir nalar otak beliau itu, sehingga jelas di mana letak kesalahan dan kebenaran. Yuk kita bersama. Yang terjadi dalam kubur itu sama macam kawan kita lagi mimpi, meskipun tidur sebelah-sebelahan dengan kita, dia sudah berkecamuk dalam mimpinya, sudah berteriak minta tolong segala macam. Kita sampingnya heran, apalah engkau ni, ada apa dengan engkau ni? Padahal samping kita enggak tahu kita. Jadi enggak bisa dengan nalar, enggak bisa dengan indera, itu hanya bisa dengan al-khabar atau as-sama', mendengar Al-Quran, mendengar hadis. Sehingga akidah Ahlussunnah Jamaah ini tidak semuanya dengan akal, apalagi mendahulukan akal, tapi ada yang ranahnya dengan dalil nakli dan dalil akli, ada yang ranahnya hanya dalil nakli saja. Sehingga kalau nanti buka Kubro Yakiniyat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti misalnya, ketika membahas tentang kiamat, tentang nikmat dan azab kubur, membahas tentang bagaimana hisab, bagaimana manusia dikumpulkan di akhirat, itu beliau mengingatkan di situ pembahasan detail tentang masalah ini enggak perlu dibahas dengan detail karena nalar manusia tak sampai. Sehingga kita cukup berita Quran, berita hadis saja, dan berita yang kita ambil berita yang bisa dalam ranah akidah saja, yang yakin saja. Yang bersifat tak yakin tak bisa kita jadikan, kecuali sekedar untuk penguat penjelasan daripada akidah-akidah yang pasti. Itu mesti dipahami dengan baik. Jadi bohong kalau Ahlussunnah Jamaah akidahnya berdasarkan akal, apalagi mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Sudah itu, kita dalam akidah Ahlussunnah Jamaah mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi tadi sudah menyebutkan siapa yang menjadi rujukan ya dari Ustadz, siapa tadi namanya, Ustadz Alnoviandri Dinar LCMA ini. Kalau dicermati dari Al-Buti tadi, kemudian tentang konsep pemikiran yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah ini perlu diluruskan juga. Mengapa kemudian tidak mengutip perkataannya Imam At-Tabari? Mengapa tidak mengutip perkataan-perkataan dari ulama-ulama salaf sebelumnya gitu? Tetapi dari orang-orang sekarang juga, bukan orang-orang dahulu kala. Al-Buti itu kan baru gitu, bukan lama. Nah, di sini makin menunjukkan bahwa yang menjadi referensi beliau juga bukanlah referensi Ahlus Sunnati wal Jamaah.
dalam pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah yang benar-benar sesuai dengan Ahlus Sunnah. Karena untuk merumuskan Ahlus Sunnati wal Jamaah ini, sekarang kan ada klaim dari Asy'ariyah. Mereka ini sebenarnya Asy'ariyah gitu. Asy'ariyah, kalau dilihat dari cara orientasinya, orientasi berpikirnya, Al-Nufyandri ini, Ustadz Al-Nufyandri, kalau orientasinya, ia Mu'tazilah, tetap Mu'tazilah. Kalau dilihat dari paparan yang panjang dari Ustadz Al-Nufyandri, kita akan banyak menemukan bahwa yang pertama yaitu berkaitan dengan apa namanya tadi, akal. Banyak yang perlu dipikirkan juga dengan akal dan juga pakai nakli dan sebagainya. Kalau kita melihat sepintas kehidupan Abu Hasan Al-Asy'ari, itu kan ada fase-fasenya, fase Mu'tazilah. Bagaimanapun terpengaruh pemikiran-pemikiran yang ada dalam Abu Hasan Al-Asy'ari dan dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ini dengan nalar kekuatan akal sebagai yaitu memukul palu, menetapkan ya, menetapkan, memutuskan dalam menyimpulkan sebuah pendapat yang benar gitu. Jadi masih menggunakan akal juga gitu. Lalu di sisi lain, kalau harus berdasarkan khobar tentang Allah di atas langit, ini kan khobar, harus pakai khobar kan, bukan akal-akalan kan. Lah kenyataannya memang akal-akalan. Kalau kita lihat Asy'ari itu akal-akalan, bukan Abu Hasan Al-Asy'ari tapi Asy'ariyah itu akal-akalan. Karena kalau kita lihat seolah-olah apa yang disampaikan oleh Al-Nufyandri, amanu bi ba'din wa kafaru fi ba'din, itu iman separuh mengingkari separuhnya gitu. Yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, antara fase-fase yang pernah dilalui oleh Abu Hasan. Ya, karena saya berangkatnya juga dari Al-Asy'ariyah dahulu kala ya. Nah sekarang saya harus berbicara untuk saling memberikan yaitu pertimbangan akal yang dikembangkan oleh Al-Nufyandri tadi, Dinar. Sangat berharga sekali karena Ustadz Dinar itu. Ya, berharga. Tempatnya Dinar, mudah-mudahan tempatnya Dinar beliau. Jadi itu yang saya maksudkan itu nyata, bukan apa namanya, bukan mitos ya, jadi fakta apa yang disampaikan. Lah kalau barang-barang gaib dan sebagainya, Allah di atas langit itu kan masuk berita-berita khobar yang membutuhkan khobar, bukan akal-akalan. Mengapa kemudian ketika berbicara istiwa itu lalu main akal-akalan gitu untuk membenarkan pendapatnya? Misalnya tentang tempat, itu menjadi sesuatu yang sangat definitif sekali bagi mereka untuk tidak mendudukkan Allah di suatu tempat, karena menurutnya itu tempat ya, tempat itu harus dicipta. Kalau Allah tidak ada di tempat, itu kan ya, menurutnya Allah itu tidak ada di tempat. Akhirnya yang menjadi sasaran, karena dalam cara berpikirnya Aswaja model ini gitu, yang menjadi sasaran itu adalah ayat-ayat istiwa. Itu dihilangkan seluruhnya, seolah-olah menghapus semua ayat, seolah-olah menghapus semua ayat, bahwa ayat Allah ini tidak sesuai dengan akal gitu. Ini yang paling bahaya gitu.
Itu yang ini ya, yang disampaikan oleh Ustadz Al-Nufyandri mengenai tadi khobar. Mengapa ketika sampai kepada persoalan tangan, ketika persoalan sampai kepada masalah wajah, mata, lalu muncul istilah lain untuk mengecam itu dengan istilah mujassim. Yang berpikir misalnya ketika ada mata itu makhluk, karena berpikirnya Anda adalah sebagai seorang makhluk misalnya. Ya, karena berpikir kalau Allah itu punya mata, makhluk, seolah-olah yang disebut mata sudah berarti makhluk. Padahal ketika disandarkan kepada Allah, sudah tidak lagi ada kata makhluk mata itu. Berbeda kalau sudah disandarkan kepada manusia, disandarkan kepada makhluk, maka akan menjadi makhluk. Ini kalau sudah mata disandarkan kepada Allah oleh Al-Quran sendiri misalnya, tangan disandarkan kepada Allah oleh Al-Quran sendiri, ya berarti bukan makhluk. Yang berpikir makhluk itulah yang salah. Yang berpikir makhluk itulah yang mujassim. Bukan mereka yang menetapkan sifat-sifat sesuai dengan yang diinginkan Allah, tetapi mereka yang mengatakan kalau Allah punya tangan berarti makhluk, berarti mereka yang mujassim itu. Kan gampang jawabannya seperti itu. Ini lagi masalah kata salafi katanya. Ketika berbicara salafi misalnya, lalu yang dijadikan rujukan misalnya Syekh Albani, ini makin ya Syekh Albani, kemudian Syekh Saleh Utsaimin bin Bas dan sebagainya. Apa ini dikaitkan dengan persoalan imam? Jadi imam kalian siapa? Nah, ini lucu. Sejak kapan ada imam dalam Islam? Itu yang jadi masalah kita itu. Apakah imam itu bagian dari Islam? Apakah imam dalam Islam bagian dari Islam? Dan apakah kalau tidak mengikuti imam itu berdosa? Karena contohlah organisasi ya, kita dengan Muhammadiyah itu nggak pakai imam-imaman. Apa lalu akan nggak pakai, mungkin nggak menggunakan taklid buta kepada Syekh Albani, walaupun kadang-kadang mengambil ilmunya. Juga nggak taklid buta kepada imam yang 4, taklid buta kepada ulama-ulama, tetapi mengambil ilmunya. Menurut saya biasa-biasa saja, tidak ada gejolak, tidak ada masalah. Yang masalah itu yang mempermasalahkan, karena imam itu bukan bagian dari syariat yang harus diikuti dalam pengertian dan konteks kekinian. Kalau yang disebut imam dalam pengertian hadis misalnya Imam Mahdi, mungkin wajib diikuti. Tapi kalau misalnya seperti imam mazhab dan sebagainya, itu literatur saja kepada umat Islam, bukan harus menjadi imam yang kalau tidak diikuti batal Islamnya. Jadi kalau sudah bertanya siapa imamnya, ini kan sepertinya kalau tidak pakai imam batal Islamnya itu. Wah, ini gawat nih. Seolah-olah seperti itu loh apa yang disampaikan oleh Ustadz Al-Nufyandri itu. Karena mematok harga imam. Lalu ketika menyebut Syekh Albani, kalau menurut saya biasa-biasa saja. Ketika menyebut Syekh Albani itu kan hanya sekedar rujukan. Intinya Islam itu tetap berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Lah selama bertahun-tahun ya, dari zaman sahabat Khulafaur Rasyidin tidak bingung kok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengapa kemudian sesudah tidak ada para sahabat dan tabi'in lalu bingung kalian itu? Padahal kan sudah ada kitab-kitab yang bisa dijadikan marja itu, referensi dalam perbincangan keagamaan Islam. Kenapa kemudian ini dibuang begitu saja? Harusnya imam-imam ini memang kita tetap sangat menghargai para imam
Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Karena mereka juga karena mereka ini juga berperan sebagai muhaddis ketika itu. Hadis yang dikumpulkan sehingga menjadi fikih-fikih mereka, walaupun hanya sebatas hadis-hadis yang berkaitan dengan ubudiyah gitu. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal ya, hampir seluruh hadis masuk gitu. Hampir seluruh hadis. Dan hadis yang dikumpulkan berdasarkan sistem sanad tadi itu ada 26.000 lebih, 26.000 hadis. Berbeda pula dengan Imam Syafi'i. Berbeda pula dengan Imam Malik dalam masalah hadis. Jadi kita tetap saja menjunjung tinggi, menghormati para imam, tapi tidak berlebihan seperti mereka sampai dijadikan imam yang yang tidak boleh dikritisi gitu. Padahal kalau kita lihat Ibnu Hajar Asqalani saja itu pernah mengkritisi Imam Syafi'i tentang hadisnya gitu. Bahkan berbicara hadis-hadis Imam Ibnu Hajar ini banyak sekali yang mengkritisi misalnya itu. Demikian juga seperti Imam Nawawi juga. Itu ada yang tidak setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Saya kira biasa-biasa saja kok. Pengikut-pengikut mazhab ketika itu kalau kita lihat tidaklah seperti pengikut mazhab sekarang sampai menjadi sesuatu ketentuan seolah-olah syarat bagi orang muslim yaitu pakai imam. Jadi menjadi syarat bagi orang muslim harus pakai imam. Oh, ini payah ini. Kalau tidak pakai imam, Islamnya tidak sah, seolah-olah seperti ini. Ini yang tentu saja melemahkan orientasi berpikir kepada Quran dan As-Sunnah tadi. Karena apa? Sudah dilokalisasi Islam itu, dilokalisasi yaitu untuk mengikuti cara berpikir imam satu, imam yang satu, imam yang satu, imam yang satu. Sudah dikapling-kapling itu Islam, sehingga nantinya ya mirip kalau di dalam pemahaman agama, di luar agama itu kan ada juga mazhab mereka yang berbeda-beda ya. Pada akhirnya mereka bikin gereja yang berbeda-beda gitu. Apa nanti seperti itu? Naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak gitu. Jadi mungkin ini ya sedikit pembanding dengan Al-Nufyandri Dinar LCMA ini. Kalau dari sisi keilmuannya memang sudah luar biasa melihat LCMA ya. Kalau saya MA Pak Ustadz, saya MA juga, Madura asli. Itu saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.